Banyak desakan yang menyatakan bahwa FPI harus dibubarkan, tapi banyak desakan bahwa FPI juga bagian dari masyarakat Indonesia, punya hak konstitusional untuk berkumpul dan berserikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Hari ini kita masuk lagi di program Hot News, program yang mengupas atau membahas tentang banyak persoalan terkini, persoalan yang banyak diperdebatkan, banyak didiskusikan, dan isu-isu terhangat ini kali ini akan diangkat di Hot News program dalam podcast Mas Mansuri. Saya akan menyandur berita yang dirilis atau yang dilansir oleh sindonews.com pada tanggal 24 Desember hari ini, yang berjudul Telegram Kapolri soal pembubaran FPI beredar, dasar hukumnya dipertanyakan. Jakarta, sebuah surat telegram atau STR Kapolri Jenderal Idam Aziz beredar. Isinya tentang pembubaran 6 organisasi masyarakat atau ormas. Di dalam surat nomor 965 tertanggal 23 Desember disebutkan salah satu ormas yang dimaksud adalah Front Pembela Islam. Ini memang dipertanyakan ya. Kalau pembubaran ormas itu kalau nggak salah Perpu ya. Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanwar mempertanyakan soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang menjadi dasar penertiban Telegram tersebut yang tidak dicantumkan nomor. Perpu nomor berapa yang dimaksud dalam Telegram tersebut? Bila tidak ada perpunya, maka berita tersebut dapat diklasifikasikan berita hoax dan penyebaran berita bohong. Tegas Aziz Yanwar saat dikonfirmasi Kamis 24 Desember 2020. Sebelumnya STR atau surat telegram Kapolri yang beredar sejak kemarin menyebutkan disebutkan ini bagaimana ya, agak salah nih. Sejak kemarin disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu mengenai pembubaran ormas. Ada 6 ormas keagamaan yang disebut, yakni Hizbut Tahrir Indonesia, ini yang pertama ya diganti. Ya, masuk lagi Hizbut Tahrir Indonesia HTI, Aliansi Nasional Anti Syiah atau ANAS, Jamaah Ansarut Tauhid JAT ya JAT, Majelis Mujahidin Indonesia MMI, Forum Umat Islam FUI, dan FPI. Keenam ormas tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas apapun. Aziz kembali mempertanyakan pasal yang merincikan nama-nama ormas yang dilarang dalam Perpu acuan penerbitan surat telegram itu. Jadi surat telegram itu mengacu pada Perpu, tapi Perpunya masih belum diketahui nomornya, atau masih belum ya, nanti kita baca dulu. Ditekankan Aziz, jika tidak ada pasal yang menyebut 6 nama ormas yang dilarang tersebut, maka Perpu yang dicantumkan dalam surat telegram Kapolri adalah bodong. Bila tidak ada pasal yang menyebutkan nama-nama ormas, maka Perpu yang dimaksud adalah Perpu bodong. Kepada seluruh anggota ormas yang disebut, harap tenang dengan isu dan operasi cipta kondisi yang sedang berlangsung. Hadapi dengan tawakal kepada Allah, katanya. Sementara dikonfirmasi terpisah, Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengaku belum memonitor soal beredarnya surat telegram yang berisikan pelarangan 6 ormas keagamaan tersebut. Belum monitor hal tersebut, kata Argo. Ya, memang ini juga menjadi perdebatan di media sosial. Ini menjadi salah satu yang dibahas cukup lama, panjang ya, tentang pembubaran FPI. Banyak desakan yang menyatakan bahwa FPI harus dibubarkan, tapi banyak desakan bahwa FPI juga bagian dari masyarakat Indonesia, punya hak konstitusional untuk berkumpul dan berserikat gitu ya, sehingga FPI tidak layak untuk dibubarkan. Nah, pernyataan-pernyataan ini membuat kegaduhan di media sosial, membuat
saling gontok-gontokan, saling berseberangan, saling beradu. Menurut kami ini yang harus dihentikan, harus dijaga diri agar tidak terus meruncing dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, tentang bagaimana proses Perpu itu dilaksanakan atau Telegram Kapolri itu benar atau tidak, itu kita tunggu saja waktunya, kan masih ada proses-proses berikutnya. Saya yakin juga FPI punya lembaga bantuan hukum atau punya orang-orang yang cukup kuat mengerti hukum, menganalisa hukum dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh personal, anggota atau organisasi tersebut. Ya, biarkan itu berjalan, kita tunggu saja, tidak perlu menjadi polemik, tidak perlu menjadi pertentangan, perdebatan, walaupun memang ada sebagian orang menyatakan bahwa pemberangusan organisasi-organisasi ini adalah otoritarian dari pemerintah, tapi itu pemerintah pasti punya pandangan yang berbeda. Saya pikir semua bisa kita jalankan dengan baik, bisa kita komunikasikan dengan baik, bisa kita bangun proses-proses yang disediakan oleh konstitusi, kita lanjutkan prosesnya, kita hormati keputusannya, kita hormati prosesnya, dan kita tetap tenang dalam menjaga kondisi bangsa ini agar tetap damai, rukun dan sejahtera gitu ya. Karena kita menghadapi pandemi COVID yang cukup berat untuk kita hadapi atau masyarakat hadapi. Teman-teman sekalian, itu berita yang terbaru bisa saya angkat di Hot News Podcast Mas Mansuri. Podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Tapi ingat, jangan lupa kopi dari Wamena dan baju yang dikirim oleh teman-teman daerah bisa Anda juga pakai, bisa juga Anda cari di mana belinya. Media online banyak sekarang. Bajunya keren, Noken Papua Kultur. Dan ini juga ada kopi dari Wamena. Kopinya luar biasa nikmat. Baik, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa lagi di podcast Mas Mansuri.